Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nafisa Aulia dari Wakam Uti Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam orang dalam menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pertama, saya akan menjelaskan kitab dan artinya dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 6-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, dan ketahuilah, annasu, bahwa seseorang fitolabil ilmi, pada menuntut ilmu, ala salasi ahwali, terbagi menjadi 3 keadaan. Rojulut tolabil ilmi, yang pertama, orang yang belajar liyatahazahu zadahu ila ma'adi, belajar ilmu untuk mengambilnya sebagai bekal kepada tempat kembali. Walam yaqsud, dan tidak bertujuan bihi, dengan ilmu, ila wajahallahi, kecuali keridhaan Allah, waddarul akhirati, dan hari akhirat. Fahadha, dan dia, minal faizina, termasuk orang yang sukses. Wa rajulut talabihi, dan kedua adalah seorang yang belajar liyasta'ini, untuk memperoleh darinya ilmu, bihi, darinya ilmu, ala hayatihi, atas kehidupannya, al ajalatu, dan kemuliaan, wa yanalu bihi, dan mendapatkan ilmu, al izza, kehormatan, wal jahu, dan kekuasaan, wal mala, dan harta, wa huwa alimun bidzalika, dan dia adalah orang yang tahu bidzalika, dengan demikian. Mustasyiru, dia merasa, fi qalbihi, dalam hatinya, rukakatin halihi, kekurangan terhadap keadaannya, wa khasyati, dan rusak, maqsudihi, tujuannya, fahaza, dan orang ini, minal mukhotiri, dalam keadaan yang bahaya, fa'in ajalihi, maka jika ajalnya, lahu, yaitu ajal, qabla taubah, sebelum taubat, khaifun, ditakutkan, alaihi, atas dia, su'ul khotimah, orang yang su'ul khotimah, wa baqa amruhu, dan tetap perintahnya, fi khotri, dalam bahaya, al masyiati, kemaksiatan, wa in wafaqa, dan jika apabila wafat, litaubati, dengan taubat, qabla haluli, sebelum datang kematian, al ajalu, dan ajal, wa adofu, dan senantiasa ila ilmi, kepada ilmu, al amali, yang diamalkan, wa tadaroka, tapi dengan menutupi, ma faroto, dan dilepas, fihi minal kholil, padanya dari kesamaannya, ittahaku, maka benar, bil faizina, ia orang yang berhasil, fa'in taiba, yang sungguh orang bertaubat, minazanbi, dari dosanya, kamanlah, orang itu seolah-olah tidak, zanbalahu, ada dosa padanya, warojulu salisa, dan orang yang ketiga, istahuzu, dirinya dikuasai, alaihi, oleh asyaitonu, setan, fattakhozu, maka dia punya ilmu zari'ata,
sebagai sarana ilat takasiri untuk memperbanyak, bil mali dengan harta, wat tafakhiri dan untuk bangga, bil jahi dengan jabatannya, wat ta'zuz dan agar dianggap mulia, bi kasroti dengan banyaknya, al itba'i pengikutnya, yadkhulu bi ilmihi masuk dengannya ilmu, kulla madkhuli setiap tempat, roja'a an yaqdo tempat pengharapan untuk terpenuhi, minat dunia dari dunianya, watorohu dan kesamaannya, wahuwa ma'azalika dan adapun persamaan mereka, yadmaru menyimpan, fi nafsihi dalam dirinya, annahu indallah bahwasannya di sisi Allah, bimaka nanti mempunyai tempat, la tasamahu dan tersifati, bisi matil ulama'i dengan sifat para ulama, wa tarsamuhu dan berpilar-pilar, biroswanihim dengan tampilan ulama, fizi pada kemuliaan, wal mantik dan ucapan, ma'a takalubihi dengan bergelimang, alat dunia atas dunia, zohiron yang tampak, wabatina dan batin atau tidak tampak, fahaza maka orang ini, minal halikin golongan orang yang rusak, wamin hamko dan orang dungu, al mazrurin orang yang tertipu, izroja'u karena mengharapkan, mungkotiin terputus, an taubatihi dari taubatnya, lizunnihi karena prasangkanya, annahu minal muhsinina atas golongan orang yang berbuat baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari yang sudah saya baca tersebut. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, golongan orang yang mencari ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan al-faizun atau golongan yang selamat. Nah, golongan ini mencari ilmu dengan niat yang sepenuhnya murni karena Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan akhirat, bukan demi pujian atau materi duniawi. Nah, mereka itu langsung mengamalkan ilmunya untuk memperbaiki ibadah dan membersihkan hati sehingga melahirkan sifat rendah hati atau tawadu dan rasa takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kelompok ini sangat beruntung dan jika wafat saat menuntut ilmu, mereka dinilai mati syahid dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ada golongan al-mukhatirun atau golongan yang terancam bahaya. Nah, golongan ini menuntut ilmu demi meraih keuntungan duniawi seperti kedudukan dan materi. Namun, dalam hati kecil mereka tetap menyadari kesalahan tersebut dan berniat untuk bertobat di masa depan. Bahayanya, mereka sering menunda-nunda tobat mereka karena terlena oleh kenyamanan dunia yang dihasilkan oleh ilmunya. Nasib akhir mereka sangat berspekulasi karena mereka akan binasa su'ul khatimah jika ajal menjemput sebelum sempat bertaubat, tetapi masih bisa selamat jika berhasil taubat sebelum wafat. Yang terakhir ada golongan al-halikun atau golongan yang binasa. Nah, golongan ini adalah golongan yang paling celaka karena mereka mencari ilmu semata-mata hanya untuk memuliakan hawa nafsu, menyombongkan diri, menumpuk harta, dan menjatuhkan orang lain dalam perdebatan. Tragisnya, mereka tidak merasa bersalah dan justru tertipu oleh perbuatan mereka atau atas ilmunya sendiri. Nah, mereka merasa mulia di hadapan Allah padahal batinnya rusak dan serakah. Mereka disebut sebagai orang yang binasa karena telah menjual akhirat demi dunia dan diancam akan menjadi golongan pertama yang akan masuk ke neraka.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.